Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinta Lutri Fani Buru Manalu dengan NIM akhir 63. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang manajemen kinerja organisasi yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Sri Rosita. Semoga penjelasan ini dapat diterima. Saya ingin menjelaskan apa sih manajemen kinerja itu. Jadi manajemen kinerja ini ada definisi dari beberapa ahli. Yang pertama itu adalah dari Armstrong dan Baron, menekankan proses sistematis pada manajemen kinerja tersebut. Lalu pada Michael Armstrong berfokus pada pendekatan strategis pada manajemen kinerja. Lalu pada Mattis and Jackson melihatnya sebagai proses identifikasi dan pengembangan. Mengapa manajemen kinerja itu penting? Manajemen kinerja penting untuk beberapa alasan. Ini meningkatkan produktivitas organisasi. Ini memastikan pencapaian tujuan strategis. Ini juga meningkatkan motivasi karyawan. Efisiensi biaya juga merupakan manfaat utama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengelolaan kinerja organisasi. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci. Ini termasuk perencanaan kinerja dan pemanfaatan kinerja. Penilaian kinerja juga penting, pengembangan kinerja melengkapi siklus ini. Jadi siklusnya itu ada perencanaan, menetapkan tujuan gitu loh, seperti SMART. Lalu pemantauan, mengumpulkan data apa aja yang diperlukan, informasi apapun yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada suatu organisasi. Lalu penilaian atau evaluasi formal. Jadi kita mengevaluasi dari pemantauan dan perencanaan tadi. Jadi saya akan menjelaskan tentang tahapan proses pengelolaan kinerja. Identifikasi tujuan adalah langkah pertama. Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi tujuan apa sih yang kita lakukan dalam pengelolaan, dalam membuat manajemen kinerja organisasi ini. Lalu penetapan KPI sangat penting. Evaluasi kinerja berkala diperlukan. Tindak lanjut perbaikan berkelanjutan juga dibutuhkan. Lagi-lagi ya, evaluasi itu sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Lalu pendekatan strategis untuk mengelola kinerja organisasi. Integrasi dengan strategi bisnis adalah kunci. Penyelenggaraan tujuan individu penting. Penggunaan teknologi dapat membantu. Balance secret adalah contoh pendekatan strategis. Yang pertama integrasi, yang kedua penyelarasan, dan ketiga teknologi. Ketiga pendekatan ini tuh saling bersinambung, teman-teman. Saya akan menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan dari manajemen kinerja organisasi. Yang pertama itu adalah dukungan. Dukungan manajemen puncak sangat penting. Lalu yang kedua pastinya komunikasi. Komunikasi efektif juga dibutuhkan. Keterlibatan karyawan adalah kunci. Budaya organisasi mendukung kinerja yang penting. Kesimpulan dan rekomendasi dari materi kali ini itu manajemen kinerja efektif sangat penting. Implementasi yang baik membutuhkan dukungan, komunikasi dan keterlibatan karyawan juga penting. Jadi ringkasan dari poin-poin yang diadakan tadi harus didokumentasikan dan diimplementasikan di suatu organisasi. Untuk mengetahui sejauh mana sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai, dibutuhkan alat untuk mengukur kinerja, yaitu Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan secara menyeluruh, baik secara keuangan maupun non-keuangan, di mana ini terdapat 4 perspektif, antara lain yang pertama, financial perspektif, yang kedua, customer perspektif, yang ketiga, internal business process perspektif, yang keempat, learning and growth perspektif. Yuk, kita bahas satu persatu dari keempat perspektif Balance Scorecard, tentunya pada PT PP Properti Tbk. Yang pertama, financial perspektif. Adapun tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan antara lain seperti return on equity, yang kedua yaitu return on investment, yang ketiga yaitu rasio kas, dan lain-lain. Dapat kita lihat di tabel terlihat dengan perspektif keuangan Balance Scorecard pada PT PP Properti Tbk. Nah, dari tabel di atas
dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 perusahaan menghasilkan total skor sebesar 71 dan pada tahun 2018 hanya sekitar 68, yang berarti terdapat fluktuasi dari 8 indikator penilaian perspektif keuangan. Jadi, perspektif keuangan pada PT PP Properti Tbk menunjukkan hasil yang fluktuatif dan mengalami beberapa penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018, antara lain ROE yang meningkat, ROI yang menurun, rasio kas menurun, rasio lancar meningkat, collection periods meningkat, perputaran persediaan menurun, perputaran total aset menurun, dan rasio total modal sendiri terhadap total aset menurun. Earning and growth perspektif. Indikator yang digunakan dalam pengukuran perspektif ini antara lain: yang pertama, kepuasan pekerja; yang kedua, retensi pekerja; yang ketiga, produktivitas pekerja. Pada kepuasan pekerja, hasil dari kuesioner mendapatkan 44% menyatakan sangat setuju, yang berarti mayoritas pekerja yang ada dalam perusahaan telah merasakan kepuasan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan dan kesesuaiannya dengan keinginan pekerja. Kedua, retensi pekerja. Dari hasil kuesioner, 39,17% menyatakan sangat setuju dan 45% menyatakan setuju, yang berarti mayoritas pekerja memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan juga dapat mempertahankan pekerja yang ada. Yang ketiga, produktivitas pekerja. Dari hasil kuesioner terdapat 40,83% pekerja menyatakan sangat setuju dan 51,67% menyatakan setuju, yang berarti mayoritas pekerja memiliki ketertarikan terhadap pekerjaan yang diberikan dan pekerja juga menghargai waktu serta menggunakan seefektif dan seefisien mungkin. Berdasarkan hasil analisis balance scorecard pada PT PP Properti Tbk, diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 dari perhitungan kelima aspek secara menyeluruh dapat dikatakan PT PP Properti Tbk memiliki kinerja yang baik. Secara spesifik, pengukuran menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan proses perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk perspektif keuangan sendiri, PT PP Properti Tbk masih memiliki kinerja yang kurang baik karena adanya penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Itulah tadi penjelasan saya mengenai manajemen kinerja di suatu organisasi. Semoga yang saya jelaskan tadi dapat diterima. Itu dulu dari saya, baik kurangnya saya minta maaf. Saya Pintal Tripani Buru Manalu, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.